Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya yakin dan percaya sukacita kita di dalam Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya! Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia limpahkan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari puji Tuhan. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya! Terpujilah Engkau Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Amin. Ya Yesus, sukacitaku. Yesus sukacita. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya! Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu memperhatikan kami, mengasihi kami, melindungi kami, menyediakan apa yang kami perlu. Kami mau terus bersandar kepadamu Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan kami. Kau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib
Haleluya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan sudah hadir dalam setiap keluarga, melawat setiap kami. Dan biarlah segala pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Berkati dan urapi pemberitaan firman yang sebentar akan kami dengar. Dan biar kami dimampukan mengerti, bahkan melakukannya dalam hidup kami. Bahkan berkati pada saat perjamuan nanti, sehingga kami benar dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kuduskan hamba-Mu dan pakai hamba untuk menjadi saluran berkat dan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu kembali. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini khotbah saya beri judul Be Brave, menjadi berani. Beranilah. Jadi pribadi yang sungguh perkasa di dalam Tuhan, ya. Saya ajak kita semua membuka dan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca bersama dengan keluarga saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pagi hari ini 2 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ya, apa itu ketakutan? Dalam bahasa Yunaninya diliaf atau dilia, penakut, ketakutan, pengecut. Ya, kita tidak menjadi orang yang penakut, tidak menjadi orang yang ketakutan atau apalagi pengecut. Ya, karena Tuhan tidak memberikan roh yang seperti itu kepada kita. Takut akan apa saudara? Takut akan tertular atau menularkan COVID-19. Takut kalau hari-hari ini wabah ini menimpa kita dan keluarga kita. Sehingga jadi akhirnya banyak orang paranoid, menjadi ketakutan. Mau makan takut, mau tidur takut, mau minum takut, mau belanja takut, mau pergi keluar rumah bahkan takut sama sekali. Ya, ada juga yang takut kehilangan apa yang sudah dimilikinya, takut kehilangan hartanya, takut usahanya menjadi habis, takut rumahnya habis, takut tabungannya habis. Banyak sekali menjadi ketakutan di dalam semuanya. Bahkan kehilangan kenyamanan menjadi takut juga. Takut gak bisa kemana-mana lagi, takut gak bisa ke mall, takut gak bisa nongkrong ngopi lagi, takut gak bisa arisan, gak bisa jalan-jalan dan lain lagi. Ya, ada juga yang takut kehilangan masa depan. Bagaimana dengan hidup saya nanti, Pak? Katanya, nanti kalau pekerjaan saya hilang, kalau misal nanti wabah ini tidak berhenti, bagaimana? Apa selanjutnya yang terjadi dalam hidup saya, Pak? Wah, sepertinya semuanya gelap, katanya. Ada yang bilang sama saya, padahal tidak seperti itu. Ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, firman Allah berkata apa? Mari kita baca bersama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin saudara ingat bahwa ini adalah sebuah lagu yang indah sekali. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama refrennya. 1, 2, 3. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yang apa? Yang mengasihi Dia. Oh, yang mengasihi Dia. Amin. Satu lagu yang indah sekali, saya percaya Bapak Ibu, bahwa setiap kita, apabila kita sungguh mengandalkan Tuhan, maka kita tidak diberikan roh ketakutan. Kita mempunyai roh yang perkasa di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Katakan amin sama-sama. Haleluya. Lalu yang kedua, saudara, apa yang Tuhan berikan? Di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan roh yang membangkitkan, apa yang pertama? Kekuatan.
Apa itu kekuatan? Ya, dalam bahasa Yunaninya dikatakan dunamev atau dunamis. Artinya adalah kuasa, mujizat, kesanggupan. Ya, kalau saudara lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Mungkin kita tidak mampu, mungkin kita lemah, mungkin kita merasa bahwa kita ini apa, ya kita takut kehilangan, mungkin kita khawatir akan masa depan, kita takut juga terjadi hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kehidupan kita pribadi. Itu adalah hal yang manusiawi memang. Tetapi dengar, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah memberikan kepada kita kekuatan. Ya, oleh karenanya jangan kita menjadi lemah, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan menyediakan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Selama kita mengasihi Tuhan, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Justru Tuhan berikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih, saudara. Kasih di sini dikatakan agape, dari agape atau agapao, ya. Kasih Allah, kasih walaupun. Mungkin kalau saudara buka juga bersama saya Roma 8 ayat 38 dan 39, kita baca bersama di sini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan kalimat yang paling belakang di sini dikatakan apa? Ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betapa hidup kita luar biasa, saudara. Jaminan kita bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tetapi kasih Allah sendiri. Bahkan Dia yang memberikan Roh Kudus buat kita, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Kasih yang terus mengalir dalam hidup kita. Kasih Kristus yang menjadi jaminan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan dan merebut kita dari kasih Allah. Bukankah saudara bersyukur untuk hal ini? Ya, yang ketiga, saudara, roh yang membangkitkan ketertiban yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya, sophronismo bahasa Yunaninya. Artinya pertimbangan yang matang atau penguasaan diri. Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kemampuan, dan kasih, dan penguasaan diri buat kita. Hari-hari ini ada banyak orang yang menjadi panik, menjadi takut, menjadi khawatir akan segala sesuatu, akhirnya lost control. Tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak tepat, bahkan tidak sedikit yang menjadi melanggar firman Tuhan dan berdosa, ya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11 firman Allah berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah baiklah kita tetap berbuah, tetap
berkarya, tetap menghasilkan sesuatu. Mungkin kita work from home, mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu di luar rumah, mungkin kita kesulitan dalam hal tersebut. Tetapi bukan berarti diam di rumah harus tidur terus, bermalas-malasan, nonton TV terus, sosial media terus, atau kita melakukan hal-hal lain yang mungkin tidak produktif. Coba saudara bisa pikirkan dengan baik. Ada banyak teman-teman saya yang hari-hari ini dengan kreatif membuat halaman rumahnya menjadi taman hidroponik, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Tidak sedikit yang beternak lele dan sungguh luar biasa, saudara. Nah, kalau kita mau produktif, kita akan terus berkarya. Karena kenapa? Roh Kudus yang ada di dalam kita memberikan ketertiban, membuat hidup kita tidak melanggar firman, tetapi kita terus berbuah dan melakukan hal-hal yang positif. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua kembali menyadari dalam diri kita bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Baiklah, pagi hari ini kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kita berdoa sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berikan kepada kami Tuhan, roh yang perkasa, yaitu roh-Mu yang kudus itu tinggal terus dalam hidup kami. Karena ketika hati kami percaya dan melekat kepada Engkau, maka Tuhan kami yakin dan percaya, wabah akan segera berlalu, masalah akan segera berlalu, bahkan tidak ada satupun yang bisa mengganggu kami, karena Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Tuhan yang mampu untuk mengubah air menjadi anggur. Engkau yang mampu menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang lumpuh, membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Engkaulah Allah yang mampu melakukan semuanya. Bahkan Engkau adalah Allah yang sanggup meredakan badai. Biarlah Tuhan di dalam semuanya kami boleh lebih lagi menaruh hidup kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena dalam Tuhanlah kami memperoleh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Buat supaya kami terus semakin kuat dalam Engkau. Buat supaya kasih kami semakin memancar keluar dan menjadi berkat. Buat supaya kami juga hidup dengan tertib, menggunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana, sehingga kami boleh semakin hari semakin berbuah di dalam Tuhan. Firman-Mu termeterai dalam hati kami, mengubahkan bahkan menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar kami mau mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan yang juga memberkati roti dan anggur dan minuman yang disediakan dalam setiap rumah tangga yang ada. Berkati roti dan anggur ini, sehingga melalui roti dan anggur dan minuman ini Tuhan, kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kami boleh diingatkan sungguh akan pengorbanan-Mu, bahwa kami ditebus bukan dengan emas perak permata, tetapi dengan tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri lebih dalam lagi. Kita mau dengan hati yang penuh hormat dan penyembahan kepada Tuhan. Kita menguduskan diri, memohon ampun kepada Tuhan. Jangan dengan cara yang tidak layak kita menerima roti dan anggur, supaya berkat Allah boleh kita terima, anugerah Allah boleh kita terima dalam hidup kita. Mari saya ajak kita semua memohon ampun kepada Tuhan akan setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita yang kita perbuat, yang kita katakan, yang kita rasakan, mungkin juga cuma ada dalam pikiran kita. Baiklah, kita menguduskan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, kiranya Tuhan menyucikan kami, menguduskan kami, mengampuni segala dosa kesalahan kami, dari segala hal yang mungkin kami pikir, rasa, perkatakan dan buat. Ampuni kami Tuhan. Darah Kristus kembali menguduskan, menyucikan kami, dan memandang kami layak menerima perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, kami siap menyambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti dengan tangan kita dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Dan kita mau menerima perjamuan ini dan bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, dengan penuh iman, keyakinan, bahkan kita dengan penuh hormat, kita makan roti ini, yang adalah tubuh Kristus yang mempersatukan kita dengan Dia dan mempersatukan kita dengan seluruh keluarga kita, umat Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita semua juga mengangkat anggur atau minuman, teh, dan apapun yang sudah Bapak Ibu sediakan, dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini sambil sungguh mengingat akan darah Kristus yang sudah menghapus setiap dosa kita, menyucikan kita. Dan biar melalui roti dan anggur yang ada pagi hari ini yang kita sudah terima, kita sungguh boleh menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk perjamuan pagi hari ini. Terima kasih buat Tuhan yang sudah memberikannya buat kami, tubuh dan darah-Mu, sehingga kami yang berdosa diampuni, disucikan dari segala kejahatan. Kami menerima satu pengudusan dan kami dijadikan manusia yang baru, yang terus-menerus bahkan diperbaharui, sampai kami menjadi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa melalui pengorbanan-Mu, kami yang sakit, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, bahkan kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, pertolongan, bahkan hidup yang baru, pikiran kami dikuduskan, disucikan. Kami boleh menjadi manusia-manusia yang sungguh memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Bapa, persatukan terus kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini, karena kami adalah tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih untuk perjamuan ini. Kami berdoa bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi semua jemaat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, bahkan berkat-berkat apa yang dibutuhkan Tuhan dan cukupkan dengan berlimpah juga. Kami menyerahkan para pasien, kiranya mereka juga boleh mendapatkan perjumpaan pribadi, kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Para medis, Tuhan tolong lindungi, jagai mereka dan seluruh keluarga mereka untuk tidak terpapar COVID-19. Tuhan tolong juga pemerintahan bangsa dan kota kami Tuhan. Biar hati raja seperti batang air tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Berikan hikmat bagi para pemimpin dan pemerintahan kami. Supaya sungguh otoritas dan rencana Allah boleh jadi atas Indonesia. Curahkan hujan keselamatan atas Indonesia ya Tuhan. Sehingga Indonesia boleh dipulihkan. Indonesia boleh kembali lagi memuliakan Allah. Kami menyerahkan gereja Bethel Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkati ketua umum kami. Berkati seluruh pengurus BPH, MP, MPL, BPD, BPD dimanapun berada di Indonesia bahkan di luar negeri. Berkat-Mu atas gereja Bethel Indonesia menjadikan kami semua berkat yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk hari ini, dan biar Tuhan yang terus memberkati kami. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan, dan bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa, kemenangan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya. Kau akan berhasil dan beruntung dalam apa yang kau kerjakan. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat
Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga jarak. Haleluya.